Saudara, semakin menguatnya polarisasi di masa depan mengancam persatuan bangsa. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dan membuat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia menggelar diskusi publik ekspos inovasi moderasi beragama bertajuk penguatan moderasi beragama untuk generasi milenial. Diskusi ini bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada dan digelar di gedung University Club Universitas Gadjah Mada. Generasi muda atau generasi Z khususnya didorong untuk memahami betapa keragaman, kemajemukan bangsa atau Bhinneka Tunggal Ika perlu terus dipelihara. Hal ini berkaitan dengan tantangan di mana polarisasi semakin menguat atau mengental dan bisa mengancam keutuhan persatuan bangsa. Oleh karena itu, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Balai Litbang Agama Semarang memandang perlu menggelar kegiatan diskusi publik ekspos inovasi moderasi beragama bertajuk penguatan moderasi beragama untuk generasi milenial, sekolah moderasi dan madrasah moderasi yang berlangsung di gedung University Club UC-UGM. Menurut Sekretaris Badan Litbang dan Diklat Kemenak RI, Profesor Arskal Sarlim, kegiatan diskusi moderasi beragama berbasis sekolah bekerjasama dengan Universitas Gadjah Mada ini sekaligus juga menjadi puncak dari berbagai lomba inovasi yang diikuti 78 sekolah moderasi dan madrasah moderasi yang sudah berlangsung sejak bulan Juli hingga Oktober 2023. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga menjadi rangkaian konferensi dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang akan berlangsung di Bandung bulan Desember 2023. Kami ingin menyiapkan generasi muda, generasi Z utamanya, untuk memahami betul betapa keanekaragaman, kemajemukan bangsa ini perlu kita pelihara, Bhinneka Tunggal Ika. Mengapa? Karena tantangan kita ke depan itu adalah tantangan di mana polarisasi makin menguat, mengental. Sehingga kalau kita tidak siapkan pandangan mereka, kesiapan mereka untuk menerima kemajemukan, ini kita khawatirkan juga akan mengganggu keutuhan persatuan bangsa ini. Maka dengan program penguatan moderasi beragama ini, kita sekaligus mempersiapkan mereka untuk bisa hidup koeksistensi bersama-sama dalam keanekaragaman. Direktur Kemahasiswaan UGM Sindung Cahyadi yang mewakili Rektor UGM menyambut baik kegiatan ini karena melambangkan kerukunan. UGM sendiri juga berkomitmen terus mendukung kegiatan moderasi beragama dengan berbagai kegiatan dan membangun rumah ibadah berbagai agama di lingkup kampus. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kemenak RI Profesor Suyitno menegaskan dalam memantapkan program moderasi beragama tidak hanya kewenangan Kemenak RI semata tetapi juga kementerian dan lembaga lainnya sesuai aturan dalam Perpres 58 tahun 2023. Profesor Suyitno menambahkan kegiatan moderasi beragama dengan melibatkan satuan pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi ini hendaknya jadi model percontohan untuk konteks diseminasi bagi perguruan tinggi lainnya. Di lingkungan Balitbang Diklat dengan penugasan di BLA Semarang, ini kan kita berikan mandatori untuk mencoba mengeksplor praktek-praktek moderasi beragama di beberapa institusi. Khusus UGM, kita mengekspos terkait dengan bagaimana praktek moderasi beragama itu dilakukan di lembaga pendidikan. Karena itu kita ingin mengekspos ini untuk konteks diseminasi agar ini menjadi role model bahwa praktek moderasi beragama itu sesungguhnya sudah terimplementasi dengan baik, tentu saja di beberapa lembaga yang nanti akan diekspos oleh kawan-kawan BLA Semarang, dan kita akan coba diseminasikan agar di beberapa lembaga pendidikan yang lain, madrasah, sekolah, dan lainnya itu juga bisa mencontoh inilah model-model praktek moderasi beragama yang tidak saja dalam bentuk yang konseptual, dalam bentuk yang sifatnya indoktrinasi, tapi lebih kepada best practice. Dalam kegiatan diskusi publik ekspos inovasi moderasi beragama ini juga dilaksanakan deklarasi moderasi beragama pendidik Indonesia yang berisi 5 tekad yang dibacakan secara bergantian oleh perwakilan pendidik dari berbagai agama.
Selain itu, pada kesempatan ini juga diberikan penghargaan juara lomba inovasi moderasi beragama tingkat sekolah moderasi dan madrasah moderasi, di mana untuk kategori sekolah moderasi juara 1 diraih dari Yayasan Perguruan Sultan Iskandar Muda, Medan, Sumatera Utara. Juara kedua SMA Negeri 1 Kesamben, Blitar, Jawa Timur, dan juara ketiga SMA Negeri Bambang Lipuro, Bantul, DIY. Sedangkan kategori madrasah moderasi juara pertama diraih MAN 1 Yogyakarta, juara kedua MA Bina Insani Tabanan Bali, dan juara ketiga MTSN Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu, agenda diskusi publik ekspos inovasi moderasi beragama menampilkan pemakalah dari pihak sekolah dan madrasah moderasi yang meraih juara pertama lomba inovasi. Dan narasumber Profesor I. Nyoman Yoga Segara, Guru Besar Antropologi Budaya Universitas Hindu Negeri, I Gusti Bagus Sugiwa, Denpasar Bali, dan Pendeta Wahyu Satria Wibowo, Wakil Rektor Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Diskusi publik sendiri berlangsung cukup menarik dengan berbagai pertanyaan kritis dari sejumlah peserta, baik mahasiswa, pelajar, pendidik, hingga dari lingkup Kemenak RI. Selain bersama Balai Litbang Agama Semarang, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI juga menggelar kegiatan dalam rangka moderasi beragama dengan Balai Litbang Makassar dan Jakarta. Moderasi beragama saat ini menjadi program prioritas pembangunan pemerintah Indonesia yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama sejak tahun 2019, serta masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2020-2024 sebagai kerangka dalam mengelola kehidupan beragama di Indonesia.